sharing ini sesuatu tentang pengalaman sakit saya terakhir ini, sehingga saya berpikir mungkin bisa bermanfaat juga kalau saya sharingkan di sini di hadapan Yesus sendiri. Saya masuk di rumah sakit dalam 2 tahap. Tahap pertama tidak apa-apa, ya berjalan beberapa 4 hari selesai. Tapi yang kedua, saya sebelum masuk mengalami sakit cukup berat, ya. Sehingga saya berani meminta kepada Romo Sudar supaya memberikan sakramen minyak suci. Bukan karena takut mati, tapi karena saya sudah berpikir kalau ke rumah sakit pasti kena COVID dan pasti dimasukkan di tempat isolasi yang berat. Dan memang itu terjadi. Ketakutan saya adalah, ya, ada kemungkinan bisa mati. Tapi bukan hal itu yang menakutkan saya. Yang menakutkan saya adalah pemikiran kalau mati karena kena COVID dan di sana nanti tidak bisa ketemu. Sakramen-sakramen pun tidak dikasih dan tidak bisa ketemu dengan siapapun. Sehingga itulah yang menakutkan saya pada waktu itu. Sehingga saya sebelum masuk ke rumah sakit meminta minyak suci supaya diperkuat. Lalu terus terang karena kesakitan hari-hari pertama saya sangat jarang berdoa dan juga kurang ingat akan Tuhan. Itulah secara jujur. Ya. Hanya setelah beberapa hari yang mulai sedikit tenang, saya mulai ingat akan Tuhan dan berdoa. Tadi dibacakan doa Yesus di kebun zaitun. Ya, saya merenungkan hal itu dan memang karena sakitnya cukup berat, ya juga berpikir mungkin Tuhan mau memanggil saya juga, sehingga doanya mirip dengan Yesus itu. Kalau bisa jauhkanlah hal itu dari saya, tetapi jadilah kehendak-Mu, bukan yang saya kehendaki. Hal itu menghibur sedikit kita, tetapi masih ada di dalam hati saya kekhawatiran. Apalagi setelah 7 hari dicek, ya, PCR, lalu mereka bilang salah, harus menunggu 2 hari lagi, tanggal 9. Dan baru kita dicek tanggal 9, lalu negatif. Itu membuat saya juga semakin gelisah. Sehingga saya menghubungi Pastor Franco yang mengalami cukup panjang 29 hari di isolasi. Bagaimana kamu perasaannya waktu itu? Pastor, penjara saja, lebih parah dari penjara. Itu pemikiran saya. Dia tidak menyinggung apa-apa lagi. Hanya mengatakan cek positif. Beberapa kali cek terus positif, itu sangat mengecewakan dan berat. Ya, memang saya juga sendiri alami berat. Ya. Tetapi mendengar bahwa ya dia bisa tahan, saya berpikir kalau dia tahan sekian lama, kenapa saya tidak bisa? Ya. Jadi bagi saya menjadi suatu dorongan
dan membuat saya berpikir secara positif. Hanya 2 hari kemudian datang seorang perawat mengatakan, tadi ada seorang pastor yang meninggal karena COVID di sini. Hal itu membuat saya lagi sedikit frustasi dan gelisah. Tetapi tetap berusaha berdoa seperti Yesus di kebun raya itu. Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Ya. Lalu yang paling berat bagi saya adalah tidak bisa menerima Ekaristi harian. Ya, itu betul berat. Ya. Walaupun diminta dalam waktu kira-kira 20 hari itu di rumah sakit, itu hanya 2 kali dikasih Ekaristi Kudus. Dan itu pun tanpa dikasih tahu, ya, karena mungkin tidak diizinkan orang masuk di tempat isolasi, ya. Dan tidak dikasih tahu, jadi sedang saya perawat yang membantu saya untuk gerakan tubuh supaya fisioterapis, ya, supaya tidak kaku nanti karena terus di tempat tidur. Ya, fisioterapis sedang melatih saya, datang, pastor komuni, sebentar stop, dan dia itu cepat-cepat pergi. Ya. Satu kali lagi sama, sedang makan ya, tapi walaupun sedang makan sudahlah. Ya. Saya menerima, ya. Saya tidak berdosa. Ya. Jadi kerinduan itu, ya, sehingga beberapa kali saya mencocokkan komuni kerinduan dengan jam bisa komunitas, ya. Mengapa dengan jam bisa komunitas? Karena saya sangat merindukan kembali di komunitas, ya. Berat sekali di situ. Ya, tidak menemukan siapa-siapa, hanya perawat yang cepat-cepat datang mengukur tensi dan yang lain, lalu pergi tanpa ngomong banyak-banyak sama sekali. Ya, juga tidak menjelaskan bagaimana keadaan saya, lebih baik, tidak lebih baik, dan ya. Ada satu hal yang saya menyesal dan saya harus minta ampun kepada Tuhan. Maaf saja saya bicara terus terang. Saya memberitahukan lewat HP karena mereka suruh lewat HP supaya datang untuk mandikan. Lewat 1 jam tidak ada orang, setengah jam lagi tidak ada orang. Datang yang membawa sarapan pagi dan meletakkan di meja pas dekat tempat tidur. Saya bilang tolong jauhkan karena baunya nanti, ya. Dan tolong beritahukan karena sudah 1,5 jam. Ya. Setelah 5 menit datang perawat dengan wajah muram, seperti marah-marah, mengambil alat dan membersihkan saya. Lalu sambil keluar mengatakan, jangan mengeluh. Padahal saya tidak akan mengeluarkan satu kata pun. Tapi saya yang menahan diri, diam, sudah biarkan dia keluar. Saya hanya katakan terima kasih, sudah. Memang dalam hal ini saya perlu minta ampun kepada Tuhan. Mengapa? Karena dalam hati saya menilai dengan cara yang terlalu berat perawat itu. Tidak berpikir bahwa mereka ya sepanjang malam menjaga dan ya pekerjaan mereka melayani cukup berat, dari dia pasti sangat capek. Saat itu saya minta ampun kepada Tuhan, tidak bisa lain karena kemudian tidak ketemu lagi. Dan sulit dikenal juga karena pakai baju itu, jadi tidak tahu siapa dan tidak tanya informasi. Pokoknya peristiwa itu saya tidak bisa
lupakan. Ya. Ini kemudian waktu mau keluar dari rumah sakit, ya seharusnya keluar dengan hasil negatif, keluar lagi dengan hasil positif. Ya, itu pun sedikit mengecewakan, tetapi dalam hati saya ya tetap bersyukur kepada Tuhan karena bisa keluar dan dengan pernyataan bahwa tidak berbahaya, saya tidak menularkan orang lain. Ya. Itu. Lalu banyak waktu untuk merenungkan sebenarnya, dan saya berpikir ya mungkin bisa mati juga. Ya. Lalu bagaimana kematian itu sebenarnya? Ya. Saya berpikir waktu masa muda saya suka naik gunung, dan hal yang pertama waktu di Indonesia, waktu baru-baru ditugaskan di Pekanbaru, naik Gunung Kerinci. Ya. Untuk sampai ke puncak gunung, ya susah, ya perjalanannya susah, banyak tantangan dalam perjalanan. Ya, apalagi waktu Gunung Kerinci terakhir itu, banyak tantangan. Nah, itulah saya bandingkan kehidupan saya ya sepanjang riwayat hidup saya. Lalu waktu sampai di puncak itu kepuasan, walau kecapean minta ampun, kepuasan yang luar biasa dengan melihat pemandangan yang indah. Ya pokoknya kepuasan yang luar biasa. Lalu saya coba membandingkan justru kehidupan saya ya yang banyak tantangan termasuk kesakitan itu. Kalau mati itulah sampai ke puncaknya, sampai kehidupan yang baru di mana puas 100%. Jadi pemikiran masa muda itu naik gunung sangat membantu saya dalam menghadapi sakit, dalam menghadapi segala tantangan, menghadapi kesunyian, kesendirian, ya sangat membantu saya. Ya. Sehingga waktu pulang dalam masa isolasi lagi beberapa hari, saya membaca buku ini dari Kardinal Maria Martini yang sudah di surga, Credo la Vita Eterna. Saya percaya kepada kehidupan kekal untuk mempersiapkan diri kepada kematian secara positif, yang sangat membantu saya masih, karena memang masih di dunia ini dia pasti akan mati. Itu sedikit pengalaman saya.